Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Afriani, NIM 21231010, akan mereview sebuah jurnal dengan tema Human Resource Accounting, yaitu efisiensi operasi perusahaan akuntansi berdasarkan perspektif yang berbeda dari struktur sumber daya manusia. Yang pertama adalah pembahasan teori. Kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi kinerja operasi kantor akuntan. Alokasi sumber daya manusia yang kuat menghemat personil. Memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan mereka dan mewujudkan potensi mereka. Prestasi kerja seringkali menjadi indikator pertama kualitas manajemen. Studi menunjukkan bahwa kinerja kerja sampai tingkat tertentu tunduk pada pengaruh variabel latar belakang individu. Atribut karyawan di kantor akuntan dapat dijelaskan oleh 5 konstruksi: posisi pekerjaan, pendidikan, usia, layanan bisnis, dan lisensi Certified Public Accountant. Yang kedua adalah kasus yang dibahas. Metrik sumber daya manusia non-keuangan untuk kantor akuntan yang tidak efisien adalah asosiasi, gelar universitas, dan layanan audit. Karyawan dengan lisensi CPA adalah kontributor utama efisiensi operasi. Dengan demikian, manajer harus sepenuhnya memanfaatkan sumber daya manusia dan memberdayakan mereka untuk bekerja ekstra dalam meningkatkan aliran pendapatan dan meningkatkan kualitas layanan. Akhirnya, baik perubahan atribut input maupun penerapan model daya yang berbeda tidak mengubah hasil evaluasi kinerja. Selain itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan template untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan menyinkronkan strategi operasi perusahaan akuntansi. Yang ketiga adalah objek penelitian. Kantor akuntan memiliki 4 aliran pendapatan, yaitu audit perusahaan publik, layanan penasihat pajak, konsultan manajemen, dan pendaftaran bisnis. Motivasi penelitian kedua dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kantor akuntan dapat mengidentifikasi mereka dan memanfaatkan kompetensi inti mereka dalam layanan bisnis. Motivasi penelitian kedua dari makalah untuk mengeksplorasi bagaimana kantor akuntan dapat mengidentifikasi mereka dan memanfaatkan kompetensi inti dalam layanan bisnis. Yang keempat adalah teknik analisis data. Mengevaluasi efisiensi operasi kantor akuntan dari 5 perspektif. Alokasi sumber daya manusia dengan mengambil sampel total 42 kantor akuntan besar yang terdaftar dalam laporan survei 2013 tentang kantor akuntan yang disusun oleh Komisi Pengawas Keuangan. Mengadopsi 3 model analitik, kemudian dalam analisis data development, kerangka hampir tidak ada penelitian tentang kantor akuntan yang telah menerapkan metode analisis data development untuk memeriksa atribut sumber daya manusia, yaitu posisi pekerjaan, pendidikan, usia, layanan, bisnis, dan lisensi CPA, dalam konteks 4 arus pendapatan, yaitu audit perusahaan terbuka, jasa nasihat pajak, konsultasi manajemen, dan pendaftaran usaha, dan lain-lain. Selain itu, sebagian besar literatur yang menerapkan metode DEA untuk menguji efisiensi operator kantor akuntan didasarkan pada model CCR, model Charnes, Cooper, dan Roeder. Yang kelima adalah hasil penelitian. Bisnis konsultasi manajemen masih membutuhkan usaha ekstra. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akuntansi harus mengeluarkan lebih banyak pada upah sebagai input untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan meningkatkan kemauan mereka untuk bekerja. Metrik sumber daya manusia non-keuangan untuk perusahaan yang efisien dalam mitra, gelar master, dan layanan audit karyawan tanpa lisensi CPA pada kenyataannya merupakan penyumbang utama efisiensi operasi. Manajer disarankan untuk memberikan tugas-tugas penting kepada karyawan ini dan memberi mereka remunerasi dan tunjangan yang murah untuk mempertahankan para profesional berkaliber tinggi dan memotivasi mereka untuk menciptakan pendapatan untuk bisnis yang berbeda. Demikian review saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.